Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anugerah Sekar Kristina dengan nomor NPM 202321500146 ingin menjelaskan 3 materi yang sudah diberikan. Materi yang pertama tentang pembelajaran kooperatif, materi yang kedua tentang pengelolaan kelas, dan materi yang terakhir tentang psikologi belajar dan pembelajaran. Nah, materi pertama saya akan bahas yaitu tentang pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang menggunakan kerjasama antar siswa dengan membentuk kelompok kecil dengan tujuan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, ada 3 model pembelajaran kooperatif. Model pertama yaitu STAT, model kedua yaitu TGT, dan yang ketiga ada model pembelajaran Jigsaw. Nah, dari ketiga model pembelajaran itu nanti saya akan jelaskan secara satu persatu. Mari kita lihat yang saya akan jelaskan nanti ya. Model pembelajaran kooperatif yang pertama yaitu STAT. STAT adalah model pembelajaran kooperatif yang menekankan setiap individu untuk saling memotivasi, saling membantu satu sama lain untuk terciptanya proses belajar. Ada manfaat yang dapat didapatkan dari pembelajaran STAT ini. Manfaat yang pertama untuk menambah pengetahuan, manfaat yang kedua untuk meningkatkan interaksi antar sesama, dan manfaat yang ketiga, kita bisa saling mendorong satu sama lain untuk bekerja sama. Nah, ada langkah-langkah dalam model STAT ini. Langkah yang pertama, guru membentuk sebuah kelompok yang terdiri atas 4 orang dari berbagai suku, agama, dan ras. Yang kedua, guru menyajikan materi. Yang ketiga, guru memberikan materi tersebut kepada setiap kelompok. Yang keempat, guru memberikan pertanyaan atau kuis terkait materi tersebut. Yang kelima, guru memberikan kesimpulan dari hasil pembelajaran tersebut. Dan yang terakhir, guru memberikan evaluasi apa yang dapat kita dapatkan dari materi tersebut. Nah, dalam pembelajaran itu pasti ada kelebihan dan kekurangan. Kalau kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran saat ini, yang pertama kelebihannya itu kita bisa meningkatkan interaksi antar sesama dan kita juga bisa mengoptimalkan pembelajaran. Namun kekurangannya waktunya tidak efektif karena membutuhkan waktu yang banyak untuk membentuk sebuah kelompok. Model pembelajaran kooperatif yang kedua yaitu TGT. TGT adalah model pembelajaran kooperatif yang menggunakan permainan atau turnamen yang digunakan untuk meningkatkan hasil pembelajaran siswa. Ada 3 manfaat yang didapatkan dari pembelajaran TGT ini. Yang pertama, untuk meningkatkan kreativitas siswa. Yang kedua, untuk meningkatkan rasa saling menghormati dan saling menghargai kepada sesama. Yang ketiga, untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, ada langkah-langkah dalam pembelajaran TGT ini. Langkah yang pertama, guru membuat dan menyajikan materi sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang kedua, guru membentuk kelompok yang terdiri atas 5-6 orang dengan heterogen. Yang ketiga, guru membuat permainan yang telah diberikan pertanyaan sesuai dengan kemampuan siswa. Yang keempat, biasanya guru membentuk turnamen ini di setiap akhir minggu atau di setiap presentasi selesai. Dan yang terakhir, guru memberikan hadiah atau apresiasi kepada siswa yang memiliki nilai di atas rata-rata. Nah, ada kelebihan dan kekurangan dari model TGT ini. Kelebihannya itu bisa meningkatkan kreativitas siswa dan bisa menambah relasi, serta menambah semangat pembelajaran. Namun kekurangannya, guru jadi susah mengelompokkan karena memiliki pengetahuan dan akademis yang berbeda. Model pembelajaran kooperatif yang terakhir yaitu Jigsaw. Jigsaw adalah model pembelajaran kooperatif yang mendorong siswa untuk aktif dalam pembelajaran dan berkolaborasi dengan anggota kelompok lainnya. Ada manfaat dalam mempelajari Jigsaw. Manfaatnya, kita bisa meningkatkan sosialisasi kita kepada sesama. Kita juga bisa meningkatkan kepercayaan diri kita, serta kita bisa meningkatkan pengetahuan kita secara luas.
Ada langkah-langkah dalam model pembelajaran Jigsaw ini. Langkahnya, kita membutuhkan atau membentuk kelompok yang terdiri atas 1-5 orang. Setelah itu, guru memberikan materi yang berbeda-beda. Perwakilan kelompok akan bergabung dengan perwakilan kelompok lainnya dengan membentuk tim ahli. Nah, setelah itu, perwakilan kelompok akan berdiskusi kepada perwakilan kelompok lainnya. Setelah perwakilan kelompok berdiskusi, mereka kembali ke kelompok awal untuk menyampaikan hasil diskusi mereka dan dipresentasikannya. Setelah itu, guru memberikan hasil evaluasi dan kesimpulan dari proses pembelajaran tersebut. Nah, ada kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran Jigsaw. Kelebihannya, kita bisa menyampaikan gagasan kita. Setelah itu, kita bisa mengkomunikasikannya secara efektif. Namun, kekurangannya, waktunya tidak efektif, memerlukan waktu yang banyak, serta siswa tidak mau berdiskusi karena perbedaan pendapat. Materi yang kedua yang saya akan bahas tentang pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas adalah kegiatan yang dilakukan guru untuk menciptakan kelas yang optimal agar proses pembelajaran menjadi efektif dan efisien. Ada dua faktor dalam pengelolaan kelas. Yang pertama ada faktor internal dan yang kedua ada faktor eksternal. Faktor internal yang saya bahas pertama yaitu tentang emosi siswa. Emosi siswa sangat mempengaruhi pengelolaan kelas, di mana jika emosi siswa tidak stabil, maka pengelolaan kelas juga menjadi tidak stabil. Yang kedua, ada pikiran siswa. Pikiran siswa hampir sama dengan emosi siswa. Pikiran siswa yang tidak fokus terhadap suatu materi akan menyebabkan pengelolaan kelas menjadi berantakan. Yang ketiga, ada sikap dan perilaku siswa. Sikap dan perilaku individu berbeda-beda. Biasanya, sikap dan perilaku individu yang malas akan menyebabkan pengelolaan kelas menjadi tidak maksimal. Yang kedua, ada faktor pengelolaan kelas secara eksternal. Faktor eksternal yang pertama ada suasana lingkungan belajar. Suasana lingkungan belajar sangat mempengaruhi pengelolaan kelas, di mana jika ruang kelas kondusif, maka proses pembelajaran menjadi efektif dan efisien, dan kita dalam memahami materinya menjadi lebih fokus. Namun sebaliknya, jika ruang kelas tidak kondusif, maka proses pembelajaran menjadi tidak efektif dan tidak efisien, serta kita dalam memahami materi menjadi tidak fokus. Yang kedua, ada siswa perlu diatur penempatannya. Hal ini bertujuan untuk memudahkan guru memantau siswa yang membutuhkan perhatian khusus. Yang ketiga, ada pembentukan kelompok belajar. Pembentukan kelompok belajar ini bertujuan untuk meningkatkan interaksi antar sesama dan memunculkan ide-ide serta pemikiran. Dan yang terakhir ada jumlah siswa mewarnai dinamika kelas. Biasanya jumlah siswa yang banyak akan mempengaruhi kondisi kelas. Kondisi kelas menjadi tidak stabil dan pembelajaran juga menjadi tidak kondusif. Maka dari itu, jumlah siswa harus disesuaikan dengan kapasitas kelas. Selanjutnya, saya akan membahas materi tentang ruang lingkup pengelolaan kelas. Di samping ini, ada cuplikan tentang ruang lingkup kelas. Setelah melihat sedikit cuplikan dari ruang lingkup pengelolaan kelas, saya akan menjelaskannya secara detail. Yang pertama ada pengelolaan tata ruang fisik kelas. Pengelolaan tata ruang fisik kelas ini biasanya meliputi penataan tempat duduk, penataan meja, dan lain sebagainya. Hal ini bertujuan supaya siswa lebih nyaman dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, ada pengelolaan dan kedisiplinan kelas. Pengelolaan dan kedisiplinan kelas ini bisa dilakukan dengan membuat tata tertib yang diberikan guru atau pendidik dan disetujui oleh siswa supaya kelas menjadi lebih efektif. Yang ketiga, ada pengelolaan sikap siswa. Pengelolaan sikap siswa ini harus dipantau guru supaya siswa lebih taat dan lebih mau dalam menjalankan tugasnya. Dan yang terakhir ada pengelolaan konflik di kelas. Pengelolaan konflik di kelas ini bertujuan agar siswa lebih
taat terhadap peraturan-peraturan, dan tidak menimbulkan konflik yang ada di dalam kelas. Nah, itu tadi ada gambaran sedikit tentang prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Saya di sini akan membahas prinsip tersebut secara lanjut. Yang pertama, ada hangat dan antusias. Suasana lingkungan yang hangat membuat murid lebih antusias dalam proses pembelajaran dan murid lebih aktif dalam proses pembelajaran tersebut. Yang kedua, ada tantangan. Setiap pengelolaan kelas memiliki banyak tantangan, maka dari itu kita harus bisa membuat solusi dari tantangan tersebut. Yang ketiga, ada menggunakan media yang bervariasi. Artinya, guru harus menggunakan media bervariasi agar pembelajaran tidak monoton. Yang keempat, ada keluasan. Artinya, guru harus bisa menguasai materi dan menghadapi gaya belajar siswa yang berbeda-beda. Yang kelima, ada penguatan pada hal-hal yang positif. Penguatan pada hal-hal yang positif yang diberikan guru membuat murid menjadi lebih percaya diri. Dan yang terakhir, ada penanaman pada disiplin diri. Penanaman pada disiplin diri yang diberikan guru membuat murid lebih aktif dan lebih disiplin dalam mematuhi tata aturan tersebut. Nah, itu dia materi tentang pengelolaan kelas. Intinya, pengelolaan kelas harus dilaksanakan dengan baik agar pengelolaan kelas menjadi efektif dan efisien. Dan selanjutnya saya akan membahas materi tentang psikologi belajar dan pembelajaran. Materi terakhir yang saya akan jelaskan yaitu terkait dengan psikologi belajar dan pembelajaran. Psikologi belajar dan pembelajaran adalah ilmu pengetahuan yang berusaha untuk mempelajari dan menganalisis prinsip-prinsip perilaku manusia dalam proses belajar dan pembelajaran. Ada 3 metode psikologi belajar dan pembelajaran. Yang pertama ada psikologi klinis. Psikologi klinis adalah metode yang digunakan untuk mengetahui atau menyelidiki setiap individu yang memiliki gangguan atau kelainan yang menyebabkan terganggunya pembelajaran. Yang kedua, ada psikologi kuesioner. Psikologi kuesioner adalah metode yang digunakan guru untuk membuat sebuah pertanyaan terkait dengan tema psikologi, sosial, dan pendidikan yang nantinya akan dijawab oleh guru. Dan yang terakhir, ada yang namanya psikologi eksperimen. Psikologi eksperimen ini adalah metode yang menggunakan pengamatan dalam kurun waktu tertentu yang bertujuan untuk mengetahui aspek-aspek psikologi siswa. Nah, selain itu kita bisa mempunyai manfaat dalam mempelajari psikologi belajar dan pembelajaran. Manfaat yang pertama adalah menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengatur kondisi belajar yang efektif. Yang ketiga, mengatasi permasalahan pembelajaran. Yang keempat, mencegah permasalahan peserta didik. Yang kelima, menganalisis atau mengenali karakter peserta didik. Dan yang terakhir, menjaga kesehatan mental siswa. Nah, selain itu, kita harus mempunyai teori belajar, yaitu yang pertama, ada teori behavioristik. Teori behavioristik ini adalah teori yang menjelaskan bahwa perubahan tingkah laku manusia karena adanya interaksi antara stimulus dan respon. Yang kedua, ada teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme ini adalah teori yang menjelaskan bahwa pembelajaran harus berpusat kepada siswa. Yang ketiga, ada teori humanistik. Teori humanistik ini adalah teori yang menjelaskan tentang proses psikologi siswa dan proses pengoptimalan siswa. Dan yang terakhir, ada yang namanya teori sibernetik. Teori sibernetik ini adalah teori yang mempunyai manfaat untuk mencapai tujuan belajar siswa agar optimal. Nah, itu dia 3 materi yang akan saya sampaikan atau yang saya bisa sampaikan. Terima kasih.